Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu 25 April tahun 2021. Salam kasih dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan Jemaat Sion Parepare pada saat ini dalam tuntunan tema kebenaran yang dikehendaki. Marilah kita berdiri dan kita menyanyikan pujian Kita Masuk Rumahnya. Hadirin dimohon berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengagungkan Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Amin. Amin. Kita melakukan Mazmur 84 ayat 5. Ya Tuhan, Kaulah suryaku, perisai hidup yang teguh. Mari kita dengarkan perintah mengasihi dari kitab Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Perintah baru kuberi padamu. Dalam kesadaran kita
bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Marilah setiap kita membuka diri di hadapan-Nya. Kita mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai rumah sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk membawa ungkapan syukur sebagai tanda sukacita di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan akan dijalankan dan kita akan dipandu dengan nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, waktu yang terindah Tuhan berikan bagi kami untuk memuji-muji membesarkan nama Tuhan.
Di dalam peribadahan ini Tuhan, selaku umat-Mu, kami datang menyerahkan hati jiwa kami, menyembah-Mu. Dan di dalamnya kami memberikan ungkapan syukur kami berupa berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami persembahkan buat kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan merupakan bukti bahwa Tuhan lebih mengasihi kami di dalam sepanjang kehidupan ini. Berkati persembahan yang telah kami berikan, biar dapat digunakan dengan baik bertanggung jawab di ladang Tuhan di muka bumi ini, teristimewa di Jemaat Sion Parepare. Berkati kami senantiasa dan sepanjang kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Jemaat 289 ayat 4. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita yang pertama dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bacaan kita yang kedua dari Kitab Pertama Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di saat ini Tuhan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama hadir untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, dan juga jemaat Tuhan yang lainnya yang boleh dimungkinkan untuk beribadah di gedung gereja. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan secara khusus dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan kita yang pertama pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan.
kita yang ketiga terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Kure sumanga. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, baik jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan jemaat Tuhan yang lainnya yang boleh dimungkinkan untuk beribadah di gedung gereja. Pada minggu pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema perenungan, yaitu kebenaran yang dikehendaki. Kebenaran yang dikehendaki. Saudara, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa kebenaran itu menyakitkan. Seperti pil pahit yang harus kita telan, tetapi menyembuhkan kita. Ketika kita sakit, kita tidak bisa memilih obat yang mana yang harus kita minum. Demikian jugalah dengan kebenaran. Kita tidak bisa memilih kebenaran yang menyenangkan telinga kita. Ada kalanya ketika kita mengungkapkan sebuah kebenaran, terkadang kita harus menerima bahwa orang lain tidak menerima itu adalah sebuah kebenaran. Tema kita saat ini menekankan kebenaran yang dikehendaki. Hal ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berasal dari kebenaran pasti taat melakukan perintah Tuhan dalam sikap dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti bacaan kita, Petrus dan Yohanes
ketika mereka menyatakan kebenaran bahwa kuasa yang dimilikinya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian. Akibatnya, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjara oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saat Petrus dan Yohanes hendak diadili, kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes menjelaskan bahwa karena diri mereka sendiri hanya dipakai oleh Kristus sebagai sarana untuk menolong orang banyak dari berbagai penderitaan, karena kuasa Kristus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara yang kekasih, saat kita melakukan perintah Tuhan, maka ada jaminan bagi orang yang percaya, yang taat melakukan perintah Tuhan, yakni permintaannya akan dijawab oleh Tuhan. Hal inilah yang segambar dengan apa yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi, bahwa Tuhan yang adalah gembala akan menuntun domba-dombanya mengalami kenyamanan di rumput hijau dan air yang tenang. Yesus adalah gembala yang benar, yang setia memelihara dan menyediakan kebutuhan domba-dombanya, yakni kita ini yang orang percaya, serta melindungi domba-dombanya dari segala macam ancaman maupun bahaya. Dan lebih dari itu, Ia rela menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan dosa bagi umat yang berdosa. Sikap itulah yang membuktikan bahwa Allah sangat peduli dengan kondisi keberdosaan dombanya, yang tidak mau dombanya itu mati dalam kebinasaan. Karena itu, Ia selalu menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Dan kita semua umat yang percaya, kita harus menumbuhkan keyakinan bahwa Yesus yang telah bangkit itu terus berkarya mengembalakan domba-dombanya secara benar hingga saat ini. Karena itu, biarlah kita sebagai orang percaya harus memahami bahwa pemeliharaan dan keselamatan yang telah kita peroleh dalam Kristus hendaknya digunakan untuk segera menyerukan kebenaran sebagai bagian dari komitmen kita dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Yesus yang telah dahulu Ia nyatakan kepada semua orang. Yesus telah menyatakan kebenaran kepada semua orang. Maka kita juga semua orang-orang percaya, kita harus menyatakan kebenaran kepada semua orang. Dan dengan demikian, orang lain juga dapat merasakan makna dan kehadiran Yesus sebagai gembala melalui kebenaran pelayanan yang kita lakukan setiap waktu, baik di dalam pelayanan kita bersama dengan anggota jemaat kita, baik dalam keluarga kita,
tempat kerja kita. Biarlah kita menyuarakan kebenaran pelayanan yang kita lakukan di waktu kita, setiap waktu, di waktu yang Tuhan telah tentukan bagi kita semua. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita menyatakan kebenaran kepada semua orang. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Biarlah keselamatan yang telah kami peroleh di dalam diri Yesus Kristus, hendaknya kami gunakan untuk segera menyerukan kebenaran sebagai bagian dari komitmen kami. Ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini, boleh menyatakan kebenaran ini kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami ya Tuhan, kehadirat-Mu, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami semua boleh dimungkinkan untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau. Bahkan kami semua boleh dimungkinkan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah gembala yang dengan rela menyerahkan nyawa-Mu menebus dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan kami keselamatan. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Karena itu ya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Biarlah ya Tuhan, kami semua segera menyerukan kebenaran sebagai bagian dari komitmen kami semua untuk kami melakukan pekerjaan Yesus yang telah dahulu menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ini di dalam kehidupan kami semua. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan kami datang berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare. Di dalam setiap harapan-harapan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, dan pergumulan yang dirasakan oleh anggota jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, dan dalam proses pemulihan, kami terus mendukung dalam doa Saudara Satrio Ruba, anak kekasih Rafa, Bapak Nathan Lolong, Bapak Benyamin Rantelili, Nenek Puput, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Kiranya Engkau mengangkat setiap penyakit yang dirasakan oleh jemaat-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu, setiap sakit yang dirasakan oleh jemaat-Mu, mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa mujizat-Mu nyata kepada kami semua yang dengan tulus rela hati datang berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk kehidupan anggota jemaat-Mu yang dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, pengharapan,
di dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merasakan sukacita atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita iman yang boleh mereka alami. Berkati setiap usaha pekerjaan dan kehidupan mereka, dan ingatkan mereka selalu untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, dan bagi pengerja gereja. Tuhan berkatilah kami semua, berikanlah kami kekuatan kesehatan di dalam kami mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami semua. Bapa di sorga, berkatilah jemaat Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam bangku sekolah, perkuliahan, di dalam pekerjaan mereka semua, di dalam rumah tangga masing-masing, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang saat ini masih dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, baik di pusat maupun yang ada di pelosok. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar dapat memimpin kami seturut akan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami gumuli hingga saat ini. Tuhan kiranya terus menguatkan kami, memberkati kami, terus memberikan kami kesehatan, agar kami semua boleh terus meyakini dan bersandar kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menjaga kami, dan di waktu yang Tuhan telah tentukan, pandemi ini boleh segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa bersyukur hanya kepada Tuhan. Karena kami berdoa hanya melalui anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia.
sebagai pribadi yang menyukai kebenaran firman Tuhan. Saya siap melakukan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong saya. Arahkanlah hati dan pikiran kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, nyanyian syukur Sentuh Hatiku merupakan lagu penutup. Demikianlah segenap rangkaian peribadahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan, memberkati kita dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Amin.